nama yang diberikan oleh Bapak. Jadi kita dikasih pilihan beberapa nama. Dan nama-nama itu nama-nama yang pernah dipakai oleh anak dari Hamengkubuwono lainnya gitu. Jadi kita kalau bahasa Jawa itu melorot asmo. Kayak Mbak Pembayun itu juga dari Hamengkubuwono pertama. Kalau pengalaman Mbak katanya kalau mengurus misalnya mau menabung di bank atau mengurus paspor atau mungkin mendaftar apalah begitu, itu karena pergantian nama itu ada kesulitan tertentu. Bagaimana Mbak pengalaman? Jadi memang waktu saya sih udah pernah beberapa kali ganti, tapi cuman titelnya aja dari RAJ, terus GRAJ, lalu GRAY karena sudah menikah, dan nama tadinya cuma Nurmagupita menjadi Nurmagupita Suryokusumo. Lalu setelah Mbak Pembayun menikah dengan gelar GKR, akhirnya saya juga dikasih gelar GKR. Tapi yang dari Nurmagupita Suryokusumo menjadi Condro Kirono itu biasanya kita mendapat istilahnya kayak surat kekancingan namanya dari keraton menjelaskan bahwa Nurmagupita sudah diambil diganti paringan asmo, maksudnya diberikan oleh Ngerso Dalem nama yang baru ini dan sebagainya. Beberapa waktu lalu kita ketemu, Mbak Kirono ini bilang bahwa saya ini punya triple personality. Maksudnya apa sih Mbak? Jadi gini, ya mungkin waktu kita masih kecil kita tidak terlalu memperhatikan. Tapi begitu kita sudah beranjak dewasa dan kita tahu tanggung jawab kita dan kita harus memposisikan diri kita bagaimana, itu mulai terlihat. Jadi ada waktu kita misalnya kalau acara seperti 17 Agustus, itu kita harus secara protokoler, itu berarti kita mengikuti saya anak sebagai gubernur. Lalu kalau ada upacara adat yang di dalam keraton, kita harus bersikap bagaimana kita sebagai anak Ngerso Dalem. Dan ada saatnya kalau misalnya kita baru liburan, nah Ngerso Dalem itu ayah kita. Oke. Kayaknya itu memang menyesuaikan ya. Jangan seperti itu. Nah, kalau untuk Mbak Kirono sendiri, kalau sosok seorang Ngerso Dalem tadi ya, tapi sebagai ayah begitu, ayah yang seperti apa begitu? Bapak itu orangnya memang tegas dan beliau itu disiplin. Mungkin karena Bapak sibuk dan lain sebagainya, jadi saya kalau, dan mungkin kan kita juga masih kecil-kecil ya, jadi kita lebih dekat ke ibu gitu. Bapak tidak pernah marah, cuman tidak pernah membentak, tidak pernah nada tinggi, tidak pernah. Cuman saya bisa membedakan kalau Bapak sudah ngomong saya itu, nah itu udah, oh ya intonasinya sudah berbeda berarti. Nilai apa yang paling membekas untuk Mbak Kirono dari Bapak? Dulu saya pernah waktu itu yang istilahnya baru down lah, ada permasalahan tersendiri. Dan di situ saya melihat bahwa Bapak dan Ibu saya itu bagaimana caranya mengangkat saya. Di situ saya merasakan bahwa saya tadi gini, tapi nanti aku bikin malu. Bapak cuma ini, loh, tapi bagaimanapun kan kamu anakku, gitu. Jadi ya di situ saya melihat bahwa yang nomor satu itu memang anak-anaknya Bapak Ibu itu. Prioritas adalah anak. Iya. Reputasi dan lain-lain. Iya. Nomor dua. Dan saya dulu juga pernah waktu saya masih di Australia, saya bilang, boleh nggak saya bekerja, maksudnya mencoba bekerja di negari orang dengan orang lain. Terus Bapak bilang, enggak, kamu pulang, saya menyekolahkan kamu untuk membangun kota dan negara kamu. Oh ya sudah, saya pulang. Apa peran yang diberikan Bapak kepada Mbak Kirono untuk di keraton? Peran saya itu saya memegang sebagai pengageng di Kawadanan Ageng Panitropuro, itu seperti seknek ya. Dulu itu dipegang oleh Romo Joyo, adiknya Bapak almarhum. Saya waktu itu masih wakil. Jadi di bawah saya itu ada Danarto Puro itu seperti bendahara. Lalu Parentah Ageng itu seperti perekrutan untuk abdi dalem. Lalu Tondo Yekti itu untuk IT. Di luar yang itu juga ada, saya harus ada komunitas kayak untuk membahas kebudayaan, terus bagian hukum sama ulama. Sebagai putri keraton pasti memang punya keistimewaan. Nah, bagaimana keistimewaan tersebut
Mbak Kirono pakai untuk memberi kepada orang lain? Ya, saya di sisi lain juga merasa beruntung gitu loh, maksudnya di mana saya bisa, ya mudah-mudahan saya bisa berbuat banyak untuk masyarakat Jogja. Dan kebetulan saya juga di Ria Diah Utami, itu adalah kayak lembaga untuk perempuan dan anak korban kekerasan gitu. Saya mencoba dulu, saya pernah diajak ibu beberapa kali, tapi setelah merasa bahwa oke, kamu siap, ya udah kamu ambil itu, ibu bilang gitu. Ibu mengarahkan dari gitu. berbagai kegiatan sosial, kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menjadi perhatian Mbak Kirono? Karena saya melihat sangat banyak gitu loh, dan waktu awal-awal itu saya sering diajak ibu, maksudnya kayak ada kasus, diskusi kasus. Ya bagaimanapun juga kita sebagai perempuan kadang-kadang masa sih nggak bisa gitu loh, yang sangat memprihatinkan saya gitu. Dan itu terjadi sampai di pelosok di Jogja. Tapi bukan berarti laki-laki tidak ada juga beberapa kasus yang laki-laki juga korban kekerasan gitu. Anak satu-satunya Mbak Kirono ini umurnya udah 20 tahun dan Juni ini 20 ya. Ini berarti cucu tertua. Nah, sebentar lagi mau sekolah di dia sekolah di Inggris sebagai seorang putri keraton dan juga ibu seorang anak, dan Mbak Kirono ini adalah orang tua tunggal ya. Nah, itu apa tantangan terberatnya, Mbak? Sebenarnya sih nggak ada, karena kebetulan masih ada bapak ibu, lalu ada Mbak Pembayun, ya kan. Jadi bagi saya nggak terlalu berat dari sisi saya sebagai ibunya dan dari sisi dari bapaknya. Kami masing-masing mencoba membesarkan dia sebagaimana yang kita harapkan gitu, dan support dari eyang-eyangnya dan keluarga besar itu bagi saya penting sekali sih memang. Masih bicara soal harapan. Nah, kalau harapan tentang masa depan keraton, Mbak? Bagaimanapun juga generasi sekarang kan hanya kita berlima. Saya mengharapkan bahwa semua tradisi ini masih kita jalankan. Semua itu tergantung kita dan penerus-penerus yang muda-muda inilah gitu. Makanya kenapa anak saya mendaftar sebagai abdi dalam. Jadi ada boleh juga, ya itu ya? Boleh. Cucu Sultan mendaftar sebagai abdi dalam. Iya. Ada juga sepupu saya juga. Lalu kita dikasih tugas. Dan jadi, tujuannya, Mbak? Tujuannya untuk istilah kan ditepas tuh kayak kantor. Itu kayak Sri Wandowo. Kebetulan saya pengen anak saya di situ. Di situ itu membuat lampah-lampah. Jadi lampah-lampah itu seperti peraturan gitu. Jadi misalnya besok mau lebaran, kan ada sungkeman. Nah, itu kita semua dikasih bajunya apa, jam berapa, urutan berapa, itu semua ada di situ. Nah, itu kan kalau misalnya tidak ada yang bisa meneruskan kan akan hilang. Nanti siapa yang mau pegang gitu. Dan kita menginginkan agar sepupu-sepupu kita juga menjaga bagaimana kelanjutan keraton dan kebudayaan ini. Kebetulan kan Bapak hobi masak. Oh, Bapak juga hobi masak? Iya, Bapak hobi masak. Makan yang manis, miskin serat, bisa menyebabkan diabetes. Ada sari rumput laut merah yang mampu mengikat lemak dan kolesterol. Sangat baik untuk penderita diabetes. Agarpack terbuat dari sari rumput laut merah yang kaya serat. Agarpack, solusi makanan berserat. Dari Swallow Globe Brand. Dengan kipas angin, maspion, betila, meja, dinding, lantai, 3 fungsi. Enak, praktis dan isis. Cintailah produk-produk Indonesia. Kini 360 hadir setiap Kamis jam 9 malam. Madu Retno pasti sudah
punya tugas juga yang diamanahkan oleh ayah begitu. Nah, tugas Mbak apa di keraton? Kalau tugas saya itu